Tragedi di tanah Amerika. Ketika ladang sorghum menjadi kuburan komoditas, hanya dalam beberapa minggu, apa yang dulu diperkirakan akan menjadi panen emas telah berubah menjadi mimpi buruk. Ladang sorghum yang dulunya bersinar di bawah sinar matahari kini terbaring diam. Gudang-gudang penuh sesak, kapal kargo tak terlihat, dan pasar ekspor utama lenyap tanpa jejak. Di balik kesunyian ini, gelombang kejutan diam-diam merobek pertanian Amerika. Perang dagang yang tidak hanya menghantam nilai ekspor, tetapi juga menghancurkan kepercayaan, pekerjaan, dan harapan jutaan petani. Pertanian Amerika runtuh, sebuah kehancuran yang dirancang. Kehancuran yang bukan disebabkan alam, tapi oleh rencana. Hingga awal Mei 2025, ekspor pertanian ISM ke Tiongkok terus menurun drastis, dan ini bukan sekadar kecelakaan acak. Ekspor sorghum, biji-bijian strategis yang dulu digemari Tiongkok untuk produksi minuman keras dan pakan ternak, anjlok hingga 95% dibandingkan kuartal pertama 2024, turun menjadi hanya 78.000 ton pada Q1 2025. Ini adalah level terendah dalam lebih dari 1 dekade, memaksa banyak petani Amerika menimbun stok dan menjual barang di bawah biaya produksi. Namun tidak berhenti di situ. Kedelai dan daging babi, dua pilar perdagangan pertanian AS pada Tiongkok, juga terkena dampak parah. Tiongkok secara tiba-tiba membatalkan banyak kontrak kedelai, menyebabkan harga berjangka di Chicago Board of Trade turun lebih dari 14% dalam 3 bulan pertama tahun ini. Bagi produsen, ini merupakan pukulan ganda, kehilangan pasar ekspor dan terjepit harga domestik. Ekspor daging babi menghadapi nasib serupa. Dulu pemasok daging babi terbesar kedua bagi Tiongkok, AS kini tersingkir karena Beijing beralih ke Brasil dan Eropa di tengah upaya ketahanan pangan dan ketegangan perdagangan. Menurut Federasi Ekspor Daging ASEAN, peternak kini merugi sebesar $8–10 per ekor babi di tahun 2025, belum termasuk biaya penyimpanan dan pengiriman yang meningkat akibat kelebihan pasokan. Petani Amerika mengalami kerugian besar karena runtuhnya pasar Tiongkok. Apakah ini hasil alami atau bencana akibat kebijakan? Bagikan pendapat Anda di bawah ini. Janji kosong. Apa yang ditunggu petani? Saat krisis semakin dalam, pemerintah federal belum mengambil tindakan berarti. Sejauh ini, petani ASEAN hanya menerima dukungan moral dari pejabat tinggi. Tidak ada paket bantuan finansial konkret, tidak ada strategi perdagangan yang jelas untuk bernegosiasi ulang dengan Tiongkok atau membuka pasar baru. Sementara itu, Tiongkok bergerak tegas, membentuk hubungan perdagangan jangka panjang dan stabil dengan Brasil, Argentina, bahkan Rusia, negara-negara yang kini bangkit sebagai pesaing langsung pertanian Amerika di panggung global. Ini bukan hanya soal sorghum, seluruh peta perdagangan pertanian dunia sedang digambar ulang. Yang menakutkan bukan hanya penolakan terhadap sorghum, tetapi pergeseran struktural dalam rantai pasok global. Tiongkok, yang dulu pembeli kedelai ASF terbesar, meningkatkan impor kedelai dari Brasil sebesar 25% pada kuartal 1 2025. Sementara harga berjangka kedelai AS turun lebih dari 14%, mencerminkan menurunnya kepercayaan terhadap daya saing Amerika. Menurut para ahli dari Rabobank dan Bloomberg, ini bukan gangguan jangka pendek, melainkan restrukturisasi jangka panjang, poros strategis yang telah direncanakan Tiongkok selama bertahun-tahun. Sekali rantai pasok ini digambar ulang, membalikannya akan sangat sulit, bahkan mustahil. Tiongkok beralih ke Amerika Selatan. Di tengah ketegangan dagang AS Tiongkok yang terus berlangsung, Tiongkok secara aktif merestrukturisasi rantai pasok pertaniannya dengan Amerika Selatan sebagai mitra strategis. Brasil dengan produksi skala besar dan biaya rendah telah melampaui AES menjadi pemasok kedelai terbesar Tiongkok, mencakup lebih dari 70% pangsa pasar pada awal 2025. Argentina dan Paraguay juga memperluas kapasitas ekspor mereka untuk memenuhi permintaan Beijing yang terus meningkat. Ini bukan pergeseran sementara.
Ini adalah penataan ulang jangka panjang yang terlihat jelas melalui kesepakatan perdagangan bilateral baru, proyek infrastruktur yang didanai Tiongkok di pelabuhan-pelabuhan Amerika Selatan, dan komitmen pembelian multitahun dari perusahaan agribisnis besar. Ketika ekonomi terbesar kedua di dunia mengubah pemasok utamanya, peta perdagangan global pun terpaksa berubah bersamanya. Tanggapan pemerintah AS menghadapi tekanan yang meningkat dari negara-negara bagian pertanian utama. Pemerintahan Trump dikabarkan sedang mempertimbangkan paket bantuan baru, berpotensi sebesar 28 miliar seperti di masa jabatan pertama. Namun, Asosiasi Petani dan kelompok perdagangan memperingatkan, subsidi tidak bisa menggantikan pasar yang hilang. Banyak petani di Iowa, Nebraska, dan Kentucky mengatakan bahwa bantuan saat ini hanya cukup untuk membuat mereka tetap bertahan. Tidak cukup untuk berinvestasi, membeli peralatan baru, atau membayar kembali pinjaman bank. Sementara itu, Tiongkok menandatangani kontrak 5-10 tahun dengan negara-negara Amerika Selatan, membuat AES semakin terpinggirkan di meja perundingan. Bantuan finansial mungkin membantu hari ini, tetapi tidak bisa menyelamatkan masa depan yang runtuh. Amerika kehilangan soft power-nya dalam perundingan dagang global. Menurut Anda, apakah kita masih bisa membalikkan keadaan? Efek riak di seluruh ekonomi. Bukan hanya petani, seluruh ekosistem ekonomi berbasis pertanian ikut terguncang. Industri transportasi. Di pelabuhan seperti Los Angeles dan Long Beach, pembatalan pengiriman hasil pertanian melonjak hingga 20-30% per minggu, berdampak besar pada logistik dan pendapatan pelabuhan. Sektor pengolahan makanan, pabrik minyak kedelai, pabrik pakan ternak, dan pengolah daging beroperasi di bawah kapasitas, menyebabkan pemotongan tenaga kerja. Produsen mesin pertanian, perusahaan seperti John Deere dan AGCO melaporkan penurunan pesanan drastis, mengganggu rantai pasok teknis dan produksi suku cadang. Konsekuensi akhirnya, efek riak pada PDB nasional mengancam perlambatan ekonomi di negara-negara bagian pertanian yang telah lama menjadi tulang punggung pertumbuhan domestik dan medan tempur utama dalam pemilihan presiden. Pertanian Amerika sedang mundur dari panggung global. Apakah ini hasil yang tak terhindarkan, atau kesalahan yang masih bisa dibalikkan? Apa yang seharusnya dilakukan Amerika Serikat sebelum semuanya terlambat? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Menembak kaki sendiri. Bagaimana Undang-Undang CHIPS mengubah pelabuhan Oakland menjadi kuburan pertanian Amerika? Pelabuhan Oakland, gerbang strategis yang dicekik. Pelabuhan Oakland bukan sekadar pelabuhan. Ini adalah jalur kehidupan bagi ekspor pertanian bernilai tinggi Amerika, pusat produk yang memerlukan pendinginan, pengemasan industri, dan logistik yang presisi hari. Dari daging sapi, produk susu, unggas, hingga almond, kentang goreng, dan makanan olahan. Dengan rasio ekspor impor mendekati 50/50, Oakland sangat bergantung pada arus kargo dua arah untuk tetap efisien dan menjaga biaya logistik tetap rendah. Tetapi sejak Tiongkok, yang menyumbang 29% dari total perdagangan pelabuhan, memberlakukan tarif balasan atas barang pertanian AS, aliran tersebut terhenti secara tiba-tiba. Hasilnya, kontainer terbengkalai di dermaga. Pengiriman ditolak di tengah pelayaran. Eksportir terjebak dengan tanggung jawab penuh atas penyimpanan, pergudangan, dan pengembalian pengiriman. Biaya yang begitu tinggi hingga banyak dari mereka harus memilih antara menjual dengan rugi atau bangkrut. Undang-Undang CHIPS, perangkap kebijakan yang dibuat sendiri. Saat eksportir AS masih berjuang memulihkan diri dari tarif balasan Tiongkok dan gangguan rantai pasok global, pukulan kedua menghantam. Undang-Undang CHIPS dipromosikan sebagai langkah tegas untuk menekan dominasi Tiongkok dalam transportasi maritim. Undang-undang ini memberlakukan biaya lebih dari $500.000 pada kapal kontainer asal Tiongkok yang bersandar di pelabuhan AS. Tujuannya adalah untuk menghantam raksasa pelayaran Tiongkok di seluruh Pasifik. Namun pada kenyataannya, undang-undang ini malah menjadi bumerang.
Kritiknya, Undang-Undang Ships menargetkan kapal kontainer, tetapi mengecualikan kargo curah yang umum untuk bahan mentah industri tetapi tidak untuk makanan atau produk pertanian. Lebih buruk lagi, undang-undang ini tidak membuat pengecualian bagi kontainer berpendingin yang membawa makanan mudah rusak. Sebagian besar merupakan ekspor pertanian AES ke Asia. Jadi, apa artinya ini? Produk margin rendah seperti daging beku, susu, buah, dan sayur yang semuanya bergantung pada kontainer berpendingin dan pengiriman tepat waktu, kini menanggung beban terberat. Eksportir kecil dan menengah yang tidak punya kekuatan untuk bernegosiasi dengan perusahaan pelayaran besar atau mengunci kontrak jangka panjang, melihat biaya logistik melonjak. Bagi banyak dari mereka, setiap pengiriman kini sudah merugi sejak awal karena biaya pengapalan saja. Menurut data USDA, lebih dari 55% total ekspor pertanian Amerika Serikat dikirim dalam kontainer. Ini berarti lebih dari separuh industri ekspor pertanian Amerika menghadapi risiko nyata terputus dari pasar internasional, terutama di Asia, tempat daging sapi, ayam, dan produk susu ASL dulunya berjaya. Konsekuensi sudah. Terlihat banyak eksportir di California dan Washington telah membatalkan pesanan internasional setelah biaya pengapalan kontainer melonjak 3 kali lipat hanya dalam beberapa bulan. Pelabuhan di pantai barat yang dulu menjadi gerbang utama ekspor pertanian AES dalam kontainer ke Asia, kini melaporkan penurunan tajam dalam volume internasional. Sementara itu, pelabuhan di Kanada dan Meksiko mengalami lonjakan karena eksportir mengalihkan barang ke luar negeri untuk menghindari Undang-Undang Ships. Peter Friedman, Direktur Eksekutif Agriculture Transportation Coalition, AGTC, tidak menahan kritik. Ini adalah bunuh diri kebijakan. Dalam kata-katanya, ASAS sedang menembak kakinya sendiri. Kita tidak butuh Tiongkok membalas. Kita sudah menghancurkan daya saing global petani kita sendiri. Rantai pasok global, bukan saklar lampu. Beberapa pembuat kebijakan di Washington masih percaya bahwa renegosiasi akan membawa Tiongkok kembali. Namun keyakinan itu terlalu sederhana, bahkan mungkin naif. Dalam perdagangan global, kepercayaan dibangun selama bertahun-tahun dan bisa hilang dalam beberapa bulan ketidakstabilan. Rantai pasok bukanlah saklar lampu yang bisa dinyalakan dan dimatikan. Ia adalah ekosistem kompleks dari kontrak logistik jangka panjang, jaringan gudang, infrastruktur pelabuhan, aliran modal, dan yang terpenting, kemitraan yang dapat diandalkan. Begitu rusak oleh kebijakan, tarif, atau kekacauan politik, pemulihannya tidak bisa dilakukan dalam beberapa bulan atau dengan segelintir subsidi. Brasil adalah buktinya. Dalam hanya 3 tahun, negara itu meningkatkan produksi kedelai, memperbarui pelabuhan, dan memperoleh dukungan penuh dari negara. Hasilnya, Brasil menggantikan Amerika Serikat sebagai pemasok pertanian utama Tiongkok. Pangsa pasar yang dulu dimiliki Amerika kini mulai tergelincir, dan Beijing kini tidak melihat alasan untuk kembali ke mitra yang dianggap tidak stabil dan tidak konsisten secara politik. Perdagangan global adalah permainan jangka panjang. Dan jika AES tidak mengubah arah, maka ia sedang mendiskualifikasi dirinya sendiri dari perlombaan. Apa yang benar-benar diinginkan pasar global? Bukan hanya harga murah, tapi stabilitas yang diinginkan pembeli internasional bukan sekadar harga murah. Mereka menginginkan jadwal pengiriman yang dapat diandalkan, konsistensi kebijakan dari tahun ke tahun, rantai pasok yang tidak terganggu oleh politik domestik. Saat ini, menurut survei Reuters terhadap para pedagang global, sinyal terbesar yang mereka terima dari Washington adalah ketidakstabilan dan kurangnya arah. Hasilnya, bukan hanya kehilangan pesanan hari ini, tetapi ancaman nyata kehilangan posisi Amerika secara permanen dalam peta ekspor pertanian global. 3. Runtuhnya pertanian Amerika, krisis pasar, kerugian yang meningkat, dan memudarnya kepercayaan. Runtuhnya pertanian Amerika, krisis pasar, kerugian yang meningkat, dan memudarnya kepercayaan. Bailout.
tidak bisa mengembalikan kepercayaan pasar. Gedung Putih baru-baru ini mengumumkan paket bantuan baru senilai 8,6 miliar dolar untuk menahan gelombang kebangkrutan yang meningkat di sektor pertanian, khususnya di wilayah Midwest. Namun, organisasi pertanian utama seperti National Farmers Union dan American Soybean Association tetap skeptis. Mereka memperingatkan bahwa bantuan satu kali hanyalah perban sementara dan tidak bisa menggantikan hilangnya pasar ekspor utama seperti Tiongkok dan Meksiko. Ketika ASN terdorong keluar dari banyak rantai pasok global, pelabuhan seperti New Orleans, Houston, dan Oakland beroperasi di bawah kapasitas, membuat barang pertanian tertahan di gudang. Ini menciptakan kemacetan logistik, meningkatkan biaya penyimpanan dan pengawetan, serta mengalihkan risiko ke petani. Industri yang sejak lama bergantung pada kontrak internasional jangka panjang, kini menghadapi bukan hanya kekurangan pembeli, tetapi juga keruntuhan kepercayaan pasar. Petani menabur dalam ketidakpastian dan keputusasaan. Ketidakpastian yang meluas membuat banyak petani terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar. Di Iowa, yang disebut jantung sabuk jagung, para petani terus menanam dengan pola pikir penjudi, mengetahui bahwa melewatkan musim tanam bisa berarti kehilangan segalanya. Beberapa melaporkan harus mengambil pinjaman pertanian dengan suku bunga setinggi 9% karena kebijakan moneter ketat dari Federal Reserve. Di Kentucky, banyak petani skala kecil mempertimbangkan untuk melewatkan panen sama sekali karena biaya tenaga kerja dan bahan bakar kini melebihi proyeksi harga jual. Yang lebih mengkhawatirkan, laporan dari Association of Equipment Manufacturers (AIM) menunjukkan bahwa investasi dalam peralatan pertanian baru turun 22% dari tahun ke tahun. Tanda jelas bahwa ketakutan sedang menyebar. Meskipun ada paket stimulus berulang, permintaan inti dari industri tetap tidak berubah. Buka kembali pasar global, bukan menunggu bantuan seperti obat penghilang rasa sakit dosis tinggi. Dari krisis perdagangan ke reaksi politik yang langka, apa yang dimulai sebagai perselisihan dagang telah berkembang menjadi krisis sistemik, memicu reaksi politik yang jarang terjadi. Koalisi bipartisan di Kongres kini mendorong rancangan undang-undang untuk meningkatkan pengawasan terhadap kekuasaan presiden terkait tarif. Untuk pertama kalinya, National Farmers Union mendukung Farm Fair Trade Act yang akan mewajibkan persetujuan Kongres untuk setiap tindakan perdagangan yang melebihi 1 miliar dolar. Perubahan ini menunjukkan seberapa parah kerusakan perdagangan yang terjadi. Tarif balasan dari Tiongkok dan Uni Eropa telah memangkas ekspor kedelai lebih dari 40%, mendorong harga domestik turun tajam. Tiongkok, yang dulu merupakan pembeli daging babi asli Assam terbesar, membatalkan pesanan sebanyak 12.000 ton, mengakibatkan kerugian ratusan juta dolar. Sementara itu, perusahaan pengolah seperti Kalim Foods dan Archer Daniels Midland (ADM) melaporkan keuntungan besar, menyoroti siapa sebenarnya yang menang dalam lanskap perdagangan yang dipenuhi tarif ini. Keuntungan masuk ke korporasi, petani, menanggung kerugian kesenjangan kekayaan dalam pertanian AEA semakin melebar. Menurut USDA, pendapatan rata-rata petani kecil turun hampir 18% pada tahun 2024, sementara perusahaan pengolahan pertanian menggandakan keuntungan mereka. Biaya pakan naik 20–25% karena tarif impor atas bahan mentah dari Kanada dan Argentina. Ironisnya, harga daging, susu, dan biji-bijian di rak toko melonjak, namun produsen sendiri tidak punya kendali atas harga. Sistem rantai pasok saat ini memusatkan seluruh kekuasaan di tangan segelintir perusahaan yang mengontrol distribusi, logistik, dan retail. Menurut Food Policy Institute, FPP, lebih dari 75% distribusi pangan AS dikendalikan oleh kurang dari 10 perusahaan. Sementara itu, petani terpaksa menjual dengan harga grosir hanya untuk mengosongkan stok, mengurung mereka dalam kerugian jangka panjang. Model pertanian Amerika.
Sedang runtuh dari dalam krisis ini bukan hanya eksternal, ia juga mengungkap cacat mendasar dalam model pertanian modern. AS, ketergantungan besar pada ekspor, pupuk sintetis, bahan bakar impor, dan monokultur skala besar telah membuat sistem ini rentan terhadap gangguan global. Pada bulan April 2025 saja, lebih dari 68 pengiriman pertanian dibatalkan, menyebabkan penutupan pabrik di Kansas, South Dakota, dan Missouri. Bank-bank pedesaan melaporkan tingkat gagal bayar tertinggi dalam 12 tahun, dan jalur kredit semakin diperketat karena risiko meningkat. Para ahli menyerukan kembalinya prinsip era New Deal tentang manajemen produksi dan konservasi sumber daya. Kebijakan yang dahulu menstabilkan harga dan membangun cadangan strategis. Sebuah studi baru dari University of Missouri menyatakan bahwa jika ASM mempertahankan model tersebut hingga 2020, biaya mendukung pertanian saat ini akan setidaknya 37% lebih rendah dibandingkan pendekatan yang terlalu bergantung pada bailout seperti sekarang. Selama AS terus mempertahankan tarif sepihak dan solusi jangka pendek, masa depan pertanian Amerika dan komunitas pedesaannya menghadapi ancaman kehancuran total. Krisis pertanian Amerika Serikat bukan lagi kejutan sementara. Ini adalah hasil dari kegagalan kebijakan yang berkepanjangan. Ketika pasar hilang, rantai pasok rusak, dan kepercayaan runtuh, tidak ada bailout yang cukup besar untuk menyelamatkan sistem. Jika Amerika tidak segera berbalik arah, ladang-ladang yang dulu melambangkan kemakmuran bisa menjadi sekadar kenangan yang memudar. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan AS sebelum semuanya terlambat? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk analisis lebih lanjut tentang ekonomi global, politik, dan isu-isu lainnya.